Hadirin hadirat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan kalimat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepadanya kelak kita termasuk hamba Allah yang mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awlan nas bi yawm aktsaruhum 'alayya salatan." Orang yang paling utama telah berada di sisiku pada hari kiamat nanti adalah mereka orang-orang yang berbanyak sholawat kepadaku. Maka bersyukurlah hadirin jemaah yang dirahmati Allah, orang tua kami yang kami muliakan, kalau sampai lisannya tidak pernah luput daripada lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah pernah menuliskan sebuah kisah. Ada seorang lelaki bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas di dalam mimpinya tersebut, lelaki tadi berjauh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memanggil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, ya Rasul, ya Rasul." Namun yang terjadi sedikit pun baginda Rasul tidak menoleh ke arahnya, apalagi menjawab seruan ataupun sapaan daripada lelaki tersebut. Karena merasa heran, akhirnya lelaki ini pun berlari mengejar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun berdiri di hadapan Rasul seraya berkata, "Ya Rasulullah, berulang kali aku memanggilmu ya Rasul. Kenapa sedikit pun engkau tidak menjawab panggilanku ya Rasul? Adakah kau marah kepadaku?" Lantas apa jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Bagaimana mungkin aku bisa marah kepadamu sedangkan aku tidak kenal siapa dirimu?" Lantas laki ini pun berkata kembali, "Ya Rasulullah, bukankah kau kenal kepada umatmu lebih kenalnya seorang ibu kepada anaknya, dan kau cinta kepada seorang ibu kepada anaknya?" "Itu betul," kata Rasul. "Namun cintaku kepada umatku, kenalku kepada umatku berdasarkan karena selama mereka kepadaku. Bagaimana mungkin aku bisa kenal dengan dirimu karena selama ini engkau tidak pernah bersolawat kepadaku?" Jangankan kita selaku manusia biasa, kita bukan seorang rasul, kita bukan seorang nabi, bahkan Allah Subhanahu wa taala pun beserta para malaikatnya mereka bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau kita merupakan orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi yang namanya keberkahan. Dalam kita bekerja, kita menginginkan keberkahan dalam pekerjaan kita. Dalam kita membangun rumah tangga, kita juga menghendaki keberkahan dalam rumah tangga kita tersebut. Apapun aktivitas yang kita lakukan, tentu kita mengharapkan yang namanya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sering sekali kita mengatakan semoga berkaya, semoga berkaya. Lantas paham tidak sebetulnya apa yang dimaksud dengan berkah itu sendiri? Sehingga ketika kita sudah mengerti makna dari barokah tersebut, insya Allah setiap aktivitas yang kita lakukan senantiasa kita menghendaki keberkahan di dalamnya, dan kita tidak ingin melewatkan keberkahan itu pergi begitu saja dari hadapan kita dari dunia. Lantas apa makna berkah? Ada 3 makna daripada berkah dalam perspektif para ulama. Yang pertama, berkah itu bertambahnya kebaikan. Yang kedua, berkah itu keselamatan, dan berkah itu merupakan kebahagiaan. Siapa sih dari kita yang tidak menghendaki yang namanya keselamatan? Siapa dari kita yang tidak menghendaki kebahagiaan? Siapa dari kita yang tidak menghendaki bertambahnya kebaikan? Tentu ketiga hal ini merupakan sesuatu yang kita idam-idamkan dalam kehidupan kita. Kita berumah tangga, ingin rumah tangga kita selalu bahagia. Betul. Aktivitas yang kita lakukan ketika kita berangkat bekerja, bahkan ketika kita berada di waktu pekerjaan kita juga menghendaki keselamatan di dalam. Artinya berkah ini memang sesuatu yang kita inginkan, kita kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Namun sadar tidak sadar, hadirin yang kami muliakan, ada beberapa perbuatan ataupun amalan yang ketika kita lakukan amalan tersebut, maka Allah cabut keberkahan dari kehidupan kita. Allah cabut keberkahan dari kehidupan kita, artinya tidak ada
dalam kehidupan seorang hamba Allah yang beriman. Dalam kitab Sabab Asbab Nasir al-Barakah yang dikarang oleh Abdul Hamid Abdul Fadil, yang artinya sebab dicabutnya barakah dari diri seorang hamba, ada beberapa poin. Ada 15 hadirin yang kami muliakan. Mudah-mudahan 15 poin ini dapat tersampaikan pada kesempatan malam minggu hari ini. Apa yang pertama? Yang ketika ini tidak kita tanamkan, tidak kita lakukan, atau kita lalai terhadap itu, lantas Allah cabut kepada dari kehidupan kita. Yang pertama, kata Syekh Abdul Hamid Al-Fadil, ada takwa. Tidak ada ketakwaan dalam diri seorang hamba. Kita hadir di kami muliakan Bapak Ibu ketika ditanya, apakah Bapak Ibu termasuk orang beriman? Tentu kita akan menjawab, kami beriman. Apakah Bapak Ibu termasuk orang yang muslim? Tentu kita menjawab, kita ini adalah seorang muslim. Namun sedikit daripada kita yang mengaku kita ini seorang muslim, mengaku kita ini seorang mukmin, namun tidak ada yang namanya takwa di dalam diri. Apa yang maksud takwa yang dimuliakan? Dalam bahasa takwa itu adalah al-khauf, takut. Ada kegiatan. Takut terhadap apa? Takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut untuk melanggar setiap perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Takut untuk melakukan segala setiap larangan-larangan yang Allah larang kepada kita. Itulah definisi takwa secara bahasa. Lantas takwa adalah istilah kata para ulama, imtithalu awamirillahi wa ijtinabu an-nawahi, melakukan segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah definisi daripada takwa. Maka kemudian ketika seorang hamba Allah yang beriman padanya, namun tidak tertanam di dalam dirinya sifat takwa, maka inilah yang akan menyebabkan dicabutnya keberkahan dari